Pernahkah engkau membayangkan suatu hari engkau akan ditidurkan dalam tanah yang dingin, tanpa suara, tanpa cahaya, tak ada keluarga, tak ada teman, hanya amal yang menemani. Inilah rumah pertama setelah ruh keluar dari jasad. Alam yang sunyi, namun tidak sepi. Disinilah awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Kubur bukanlah ruang kosong. Ia adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Engkau mungkin pernah tertidur di malam yang gelap gulita. Namun di kubur, gelapnya jauh lebih dalam. Tak ada lentera, tak ada pelukan, kecuali amalmu yang akan berubah menjadi cahaya atau cambuk. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan jawaban saat dua malaikat mendatangimu, mengguncangmu dan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bibir tak akan bisa menjawab jika hati selama ini lalai. Saat manusia mengira hidup hanyalah tentang dunia, maka kubur akan mewujudkannya. Tapi bagi mereka yang beriman, kubur bukan tempat ketakutan, tapi gerbang pertama menuju kenikmatan abadi. Lalu kita bertanya dalam hati, jika malam ini ajal menjemput, akankah kubur kita menjadi pelipur atau penyesalan yang tiada akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Saat ruh dicabut dari jasad, dunia mulai memudar. Rasa, suara, dan cahaya berganti menjadi hening yang tak terlukiskan. Manusia tak lagi memiliki kendali. Ia telah menjadi jenazah yang hanya bisa diam. Sementara orang-orang yang dulu mencintainya kini mengantar ke liang lahat. Namun di balik tanah yang ditaburkan itu terjadilah sesuatu yang tak terlihat mata, tapi pasti akan dialami oleh setiap jiwa. Dua malaikat mendatangi semayat, Mungkar dan Nakir. Suara mereka menggelegar, pandangan mereka menakutkan. Mereka dudukkan dia, lalu bertanya dengan keras, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Madinuka? Apa agamamu? Dan yang terakhir, siapa nabimu? Apa yang kau katakan tentang orang ini? Pertanyaan yang jawabannya tidak tergantung pada lidah, namun pada hati yang selama ini hidup. Apakah ia mengenal Tuhannya? Apakah ia menjadikan agama sebagai petunjuknya? Apakah ia mencintai nabinya? Jika ia seorang mukmin sejati, maka ruhnya akan tenang. Ia akan menjawab dengan penuh keyakinan, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa hadzal rajul Muhammad Rasulullah. Dan kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Diberikan cahaya dan diperlihatkan tempatnya di surga. Namun bagi yang hidupnya jauh dari Allah, yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya, yang lalai, yang sombong, dan yang penuh maksiat, ia hanya bisa menjawab, La adri, aku tidak tahu. Lidahnya keluh, hatinya gelap, dan kuburnya menjadi sempit. Dihimpit sampai tulang belulang bertautan. Dibukakan baginya satu pintu ke neraka, dan ia mulai merasakan panasnya meski belum tiba hari kiamat. Disiksa oleh dosa yang ia remehkan, disayat oleh maksiat yang ia tertawa-tawakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika tidak, maka apa yang akan datang setelahnya lebih mengerikan lagi. Pernahkah engkau mendengar kisah para syuhada? Mereka yang gugur di jalan Allah. Belum juga tubuh mereka dimakamkan,
Sudah terdengar kabar bahwa ruh mereka terbang di surga, ditempatkan dalam paruh burung hijau, meminum dari mata air surga, beristirahat dalam kenikmatan yang abadi. Namun, lihat pula lah mereka yang lalai, yang hartanya haram, yang lisannya penuh fitnah, yang tak pernah sholat, tak peduli halal dan haram. Kubur mereka menjadi tempat azab yang berulang-ulang, hari demi hari, hingga tibalah kiamat. Wahai jiwa-jiwa yang masih diberi kesempatan, alam kubur bukan sekadar liang tanah. Ia adalah gambaran nyata dari hidup yang kita jalani. Jika hari ini kita sholat, jika hari ini kita jujur, jika hari ini kita menjaga lisan, jika hari ini kita mencintai Al-Quran, maka kubur kita akan menyambut kita seperti pelukan seorang ibu. Tapi jika kita abaikan iman, menertawakan agama, mengikuti hawa nafsu tanpa arah, dan mati dalam kelalaian, maka kubur akan menjadi mimpi buruk yang tak berakhir. Saudaraku, setiap kita punya jadwal pulang yang tak bisa diundur. Dan setiap kita pasti akan menjadi mayat. Tak peduli pangkat, tak peduli harta, tak peduli ketenaran, semua akan dibaringkan, dibungkus kain putih, lalu diturunkan ke dalam liang sepi bernama kubur. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi kita saat itu? Apakah kita datang dengan amal yang membuat kita tersenyum? Ataukah membawa dosa yang membuat kita menjerit, tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi? Kubur bukan tempat yang bisa kita pilih sesuka hati, namun ia ditentukan oleh kehidupan yang kita jalani hari ini. Jika kita hidup dalam takwa, kubur akan menjadi taman dari taman-taman surga. Tapi jika kita hidup dalam dosa, kubur akan menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Sungguh, hidup ini terlalu singkat untuk dibanggakan, terlalu mahal untuk dihabiskan tanpa bekal akhirat. Maka tanyakan pada diri sendiri, sudah siapkah kita menghadapi rumah pertama di akhirat ini? Karena ketika itu datang, tak ada lagi waktu untuk kembali. Allahumma ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung, Engkaulah sebaik-baik pemberi balasan. Ya Allah, kami hanyalah hamba-Mu yang lemah, yang sering lalai, yang kadang lupa bahwa kematian begitu dekat. Tapi hari ini kami memohon dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang penuh harap. Jangan Engkau jadikan kubur kami sebagai jurang neraka, tapi jadikan ia taman dari taman-taman surga-Mu. Terangi alam kubur kami dengan cahaya iman. Lapangkan tempat peristirahatan kami dengan rahmat-Mu. Jauhkan kami dari siksa yang mengerikan, dari kesepian, dari penyesalan, dan dari azab yang pedih. Ya Allah, jika Engkau panggil kami hari ini atau esok hari, atau malam nanti, atau sebentar lagi, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah terucap di lisan dan tertanam di hati kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.